Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di bersama Fajrin Channel. Pada malam hari ini saya akan memberikan edukasi saham eh, BSI, Bank Syariah Indonesia atau BRIS dengan kode BRIS. Jadi pada hari ini saya melakukan cut loss di saham INKP, berpindah di saham BRI Syariah dengan prospek yang sangat bagus dengan analisa sebagai berikut. Jadi ini memang ajakan untuk membeli juga, agar bisa dapat harga bawah. Jadi mumpung harga hari ini, mungkin besok bisa masuk. Selanjutnya, PT Bank Syariah BRI Syariah didirikan pada tanggal 3 April 1969 dengan nama PT Bank Jasa Arta. Ruang lingkup kegiatan usaha PT Bank BRI Syariah adalah bergerak di bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Jadi prospek saham ini cukup besar ketika dilakukan merger antara seluruh bank syariah, Bank BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan Bank BRI Syariah. Nah, otomatis dengan merger yang cukup besar itu dan Indonesia yang didominasi oleh masyarakat muslim terbesar, maka prospek kedepannya akan sangat-sangat bagus sekali. Nah, jadi hal ini ternyata di mana? Jadi ketika saya mengupload sebuah YouTube, saya selalu berdasarkan data dan fakta yang saya paparkan di dalam materi saya, sehingga memang yang menonton video saya tahu apa yang harus dilakukan setelah menonton video saya, yaitu membeli saham BRIS. Kemudian selanjutnya ini adalah porsi saham. Mungkin bisa ditulis di komentar, carikan satu saham yang kepemilikan masyarakatnya itu hanya 5%. Kalau ada. Jadi untuk BRI Syariah, kepemilikan masyarakatnya itu hanya 5%. Jadi dalam membeli sebuah saham, apalagi untuk swing trade, dan membuat kita tidur nyenyak di malam hari adalah lihat porsi saham masyarakatnya. Usahakan porsi saham masyarakat itu di bawah 50%. Nah, jadi artinya perusahaan induk memiliki harapan untuk mengembangkan usahanya. Ketika perusahaan banyak dipegang oleh masyarakat, berarti pelan-pelan korporat tersebut sudah melepaskan perusahaannya dan tidak percaya lagi dengan perusahaannya, sehingga dia memberikan semuanya ke pabrik. Di sini, di saham BRIS, tahu saya dari 700 saham, hanya saham BRIS yang porsi masyarakatnya paling kecil, hanya 5%. Jadi sebenarnya ini kesempatan kita untuk berlomba-lomba memiliki sahamnya. Karena kenapa? Karena prospek yang besar di dalamnya, maka bank-bank konvensional sebesar Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, dan Mandiri Sekuritas, Life BNI Asuransi, dan lain-lain berlomba-lomba untuk memilikinya. Di sini terlihat porsi masyarakat 5% ini sangat kecil, jadi saham BRI Syariah ke depan akan betul-betul to the moon, kalau kata Elon Musk bilang. Jadi akan betul-betul to the moon. Jadi ini kesempatan kita untuk mumpung masih di harga murah. Mumpung masih di harga murah, ini kesempatan kita untuk masuk besok. Nah, hanya 5%. Selama ini saya belum pernah dapat porsi saham itu 5%. Luar biasa sekali. Nah, kemudian ini alasan saya selanjutnya kenapa kita harus membeli saham BRI Syariah. Jadi kewajiban kita untuk membeli saham BRI Syariah dapat lihat dari laporan keuangan 3 tahun terakhir di tahun 2019 dan tahun 2020. Di tahun 2020 di mana COVID itu lagi hype-hype-nya, justru dia mampu mencetak laba, tidak rugi. Dari tahun 2019 ke tahun 2020. Dan di kuartal 1 2021, luar biasanya dia bisa menutupi jumlah revenue 2019 tambah 2020 masih lebih tinggi kuartal 1 pendapatannya 2021, dan disetahunkan tahun ini sebesar 2,9 triliun untuk penerimaannya. Jadi ini betul-betul merupakan saham dengan prospek yang sangat-sangat besar. Jadi sama sekali tidak ada resiko ya untuk saham BRI Syariah. Jadi saya ulangi, tidak ada resiko membeli saham syariah ini. Nah, kemudian muncul pertanyaan. Ini beberapa yang pasti tahu dan ada yang belum tahu. Untuk yang tahu mungkin dia hanya melihatnya Bank 17 Juni. Ini bank-bank pemegang besar itu justru menjual semuanya, menjual, mengurangi. Tapi menguranginya porsinya kecil-kecil tapi stabil 0,0 sekian. Nah, ini namanya opsi mesop. Jadi opsi mesop itu adalah kebijakan dari perusahaan untuk menghadiahkan karyawan internal mereka sebuah kepemilikan saham, sehingga karyawan internalnya itu tidak hanya bekerja masuk
pulang masuk pulang, tapi dia tidak memiliki kepemilikan akan perusahaan. Jadi dengan memberikan opsi mesop ke karyawan, jadi mereka lebih loyalitas dalam bekerja karena mereka memiliki saham di dalamnya. Jadi ini merupakan salah satu kebijakan yang luar biasa diberikan oleh Bank Mandiri dan Bank BNI. Nah, kemudian kita lihat dari sisi teknikalnya. Dari sisi teknikalnya, ini terlihat jelas ya. Terlihat jelas dari sisi teknikal bahwa saham ini pernah menyentuh harga hampir 4.000 ya. Hampir 4.000, di mana ini adalah over ekspektasi. Jadi ketika dia diisukan menjadi bank syariah itu daya beli masyarakat langsung tinggi sekali dan di luar harga fair value-nya. Nah, namun seiring berjalannya waktu, harga saham akan mengikuti harga seharusnya. Nah, harga seharusnya itu terbentuk di harga kemarin dan di mana saya masuk baru hari ini. Jadi perusahaan ini sangat prospek sekali. Jadi untuk untuk swing trade itu sangat, saya ingatkan lagi, di dalam saham itu ada teknikal, bandarmologi, fundamental. Itu tiga itu tidak bisa dipisahkan dan tidak ada yang bisa memenangkan satu di antaranya. Jadi kita harus kolaborasi. Dan berdasarkan analisa saya, mungkin yang tidak setuju boleh komen nanti. Nomor 1 itu teknikal. Kemudian nomor 2 itu bandarmologi, nomor 3 itu fundamental. Jadi itu urutannya. Jadi bandarmologi, jadi fundamental itu mengikuti bandarmologi itu mengikuti teknikal, seperti itu. Hal ini terlihat dari saya pakai MA15 dan MA5 sudah bersilang ke atas, dan acuan saya itu MA200, di mana ketika dia berbalik arah, di sini dia sudah menyentuh dan crossing up di garis MA200, sehingga mudah-mudahan seperti bank syariah, seperti bank agroniaga. Hal ini didukung oleh volume yang sangat tinggi dari hari Jumat dan hari ini, sangat tinggi sekali dibandingkan hari-hari biasa, dan pola MACD-nya golden cross ke atas disertai dengan stokastik. Jadi ini pola uptrend. Di dalam saham itu kita harus menjadi trend following, seperti itu. Jadi swing trade itu paling cocok untuk kita yang karyawan yang sedang bekerja, beda dengan scalper yang harus memperhatikan terus dan untungnya sebenarnya kecil, karena untung sekian, jual, masuk, ternyata rugi sekian, cut loss. Swing trade lebih besar untungnya. Kalau untuk investor, untungnya besar tapi menunggunya terlalu lama. Paling ideal itu swing trade. Komen yang tidak setuju. Kemudian selanjutnya, nah ini saya bandingkan dengan pola chart, saya komparasi dengan pola chartnya agro karena polanya sangat-sangat mirip. Agro itu yang arah panah ini ya garisnya. Jadi agro sudah duluan membentuk pola uptrend, dan harapannya BRI Syariah juga akan membentuk pola uptrend seperti ini. Tapi kemarin agro belum cross di MA200-nya, tapi dia langsung mantul. Tapi kalau untuk BRI Syariah dia sempat turun, sehingga ini memberikan kesempatan kita untuk panen raya. Selanjutnya ini untuk kepemilikan saya di saham BRI Syariah. Hari ini saya beli, saya habis cut loss Rp400.000 di INKP, kemudian saya beli 212 lot di harga 1.995, current price-nya sekarang 2.250, di mana sekarang saat ini floating profit di 12,78%. Kemudian dari bandar detektor untuk besok peluangnya cukup besar karena polanya itu big akumulasi. Di mana bandar CC dan MG masuk, ternyata MG motor gede masuk, MG dan CC yang mengakumulasi paling banyak. Ya, untuk karyawan yang paling cocok metode swing trade. Jadi demikian sharing-sharing edukasi kita pada malam hari ini. Besok masih ada peluang kalau memang ingin masuk di BRI Syariah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.